السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 14.00 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah pemirsa, kita berkesempatan untuk bersiaran langsung di lokasi Masjid Al-Kautsar, Jalan Danau Bogor Raya, Katulampa, Bogor. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu tema yang sangat menarik sekali, apa yang menjadi anutan kita selama ini sebagai umat muslim. Ya, tema kita pada siang hari ini yaitu Islam selamat dan menyelamatkan. Alhamdulillah, guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Habib Nabil Al-Musawa dan juga Syekh Ahmad Al-Misri. Yang pertama ini, di segmen pertama Syekh Ahmad Misri akan menyampaikan tentang makna Islam itu sendiri. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di saat yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah, masjid yang paling suci di muka bumi berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardil masajid, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya hormati guru kita Habib Nabil Al-Musawa, kita doakan beliau diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan semua yang hadir di siang hari ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam ini adalah ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bermakna kita tunduk, kita patuh kepada perintah Allah. Umat muslim pada saat dia mengerjakan ibadah berarti dia ketika sujud, ketika dia ruku, ketika dia melaksanakan ibadah puasa berarti dia tunduk patuh kepada perintah Allah. Berarti itu ada dua sisi. Yang pertama ada orang yang lemah. Yang kedua ada yang kuat. Maka kalau kita bilang tunduk dan patuh berarti ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau yang lemah adalah makhluk. Kalau yang kuat adalah Sang Khalik Subhanahu wa taala. Islam itu adalah agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua membawa agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Islam itu tunduk, patuh kepada Allah, sujud, memohon pertolongan Allah. Segala-galanya kita lakukan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu yang dibawa semua para nabi dan rasul, tapi syariat mereka berbeda-beda. Ada syariat Yahudi, ada Nasrani, dan kita umat Islam tidak membutuhkan syariat sebelum kita dan juga tidak membutuhkan syariat sesudah kita karena kita adalah syariat yang paling sempurna. Sebagaimana Allah sempurnakan agama untuk kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari itu Allah sempurnakan agama kita. Sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Segala sesuatu sudah diatur, sudah tersusun rapi dalam agama Islam. Dari mohon maaf masuk WC, sampai hal yang paling besar, mengatur negara, umat, semua diatur di dalam agama Islam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, diceritakan dalam sebagian kitab, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa dengan Nabi Yakub, dikatakan 40 tahun kemudian. Nabi Yakub berjumpa dengan Nabi Yusuf mengutarakan kalimat, wahai ayah, mengapa engkau menangis ketika engkau kehilangan aku? Sampai engkau merasakan penderitaan demikian. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah nanti kita di hari akhir kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Yakub, wahai anakku, aku tidak bersedih karena aku kehilangan kamu, tapi aku sedih karena aku khawatir engkau merubah agama Islam. Kalau engkau merubah agama yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka tidak ada pertemuan di kemudian hari. Maka seorang muslim, kalau dia menyatakan dirinya muslim, udkhulu fis silmi kafah. Seorang muslim pada saat dia menyatakan dirinya muslim, patuh kepada Allah, kepada aturan Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan pelanggaran beralasan karena saya mencoba saja. Mohon maaf, makan daging babi. Dikatakan saya cuma hanya penasaran atau mencoba. Itu sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang sudah tidak bisa diperdebatkan kembali. Pemirsa dan jamaah dimanapun antum berada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim itu pada saat dia mengerjakan sebuah ibadah karena dia muslim, patuh, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum. Nabi SAW menginginkan keselamatan. Nabi ingin menyelamatkan kita, Nabi penyelamat kita. Kita ini berusaha mengajak orang masuk masjid, jangan sampai membuat orang lari dari masjid. Kita mengajak orang masuk surga, jangan engkau menjauhkan orang-orang dari surga tersebut.
Itu perjuangan yang dilakukan Rasulullah. Harisun alaikum. Azizun alaihi ayyashukku alaihi ma yashukku alaikum. Nabi merasakan kesulitan apabila umatnya merasakan kesulitan. Harisun alaikum, menginginkan keselamatan. Islam itu adalah bukan menyelamatkan diri kita, tapi menyelamatkan semua orang yang ada di lingkungan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Pada saat kita disebut muslim, berarti kita menyelamatkan orang dari lisan kita, perbuatan kita, kejahatan kita. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Sampai Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, inna lanu'akhadhu bima naqul, bima natakallam. Apakah lisan kita ini akan dicatat apa yang kita ucapkan? Ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, thakilat ka ummuka ya Mu'adz. Kata ulama hadis, ay faqadat ka ummuka ya Mu'adz. Ibumu telah kehilanganmu, kayak kamu tidak tahu aja bahwa yang mencelakakan manusia adalah lisan. Maka seorang muslim itu senantiasa menyelamatkan dirinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara, orang-orang yang di sekitar kalian. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat kita, harisun alaikum, Nabi menginginkan keselamatan. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi SAW menjenguk anak Yahudi yang dulu kerja di rumah Nabi. Lihat toleransi di mana. Anak Yahudi kerja di rumah Rasulullah Muhammad. Halo? Masih hidup? Anak Yahudi kerja di rumah Nabi, dia sedang sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Anak lagi sakaratul maut, diajak masuk Islam oleh Rasulullah. Anak itu lihat ayahnya, kata ayahnya, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kemudian anak tersebut mengucapkan syahadat, lalu dia wafat. Kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak tersebut dari api neraka jahanam. Wajib bagi setiap muslim berada dimanapun lingkungan, menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang-orang yang di sekitarnya. Saya mengakhiri dengan sebuah pernyataan atau pertanyaan. Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau cendekiawan atau ulama Al-Azhar Mesir. Beda dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali wafat 505 Hijriah. Syekh Al-Ghazali ini wafat tahun 90-an Masehi. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana hukum orang yang meninggalkan salat? Beliau menjawab, bukan menjawab dengan jawaban fikih kita. Meninggalkan salat sengaja atau tidak disengaja. Beliau cuma mengatakan, khudh biyadihi ilal masjid. Pegang tangannya. Orang yang kau tanya tentang dia itu, hukum dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak sholat berjamaah, tidak sholat di masjid. Kata beliau, khudh biyadihi ilal masjid. Pegang tangannya, ajak dia ke masjid. Itulah seorang muslim. Kun da'iyan wala takun qadiyan. Jadilah seorang da'i, pendakwah, mengajak. Bukan seorang hakim, menghakimi siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Maka sebagai muslim, dimanapun berada, menyelamatkan orang lain dari perbuatannya, dari lisannya. Dan selalu patuh tunduk kepada Allah. Jangan mencoba-coba melakukan yang haram untuk demi konten atau untuk diuji coba karena penasaran. Semoga Allah berikan keselamatan untuk kita dan orang-orang yang di negeri kita dan di sekitar kita, bahkan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam shawab. Amin, amin. Terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri, boleh duduk kembali. Terima kasih telah memberikan mukaddimah dan juga pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Begitu indahnya Islam mengatur kita. Segala sesuatunya telah diukur dan juga diatur apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah ketika kita sudah menyerahkan seluruh ketaatan kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah di segmen kedua nanti akan dijawab oleh Habib Nabil Al-Musawa. Sesaat lagi dalam Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali.